Lu sekarang megang proyek apa? Gue sekarang megang proyek IKN Oh IKN, di apanya? di Istana Presiden sama Istana Presiden sama kantor Presiden. Oh gitu. Apa? Lu bisa ngasih bayangan nggak desainnya seperti apa? Ya desainnya ya. Karena kan strukturnya saja kan konstruksinya belum jadi gitu loh. Sementara lu harus bahwa lu mengisi space kosong. Iya. Kan arsiteknya kan udah ada. Iya. Walaupun belum jadi secara ini ya. Tapi kan desainnya sudah ada. Tapi artinya lu sudah bisa membayangkan space-nya seperti apa dan menurut lu apa yang akan lu sungguhkan? Karena gue konsepnya Nusantara sih. Gabungan. Ya? Gabungan ya. Dan 38 provinsi. Oke. Kasih clue deh. Jadi 38 provinsi itu gue ambil yang punya makna. Jadi gue pengen bikin istana itu kan, istana kita nggak bikin hanya cuman buat 20 tahun, kita bikin buat 50 tahun, 100 tahun. Jadi punya cerita, storytellingnya tuh. Jadi presiden bisa memberikan storytelling ketika tamu-tamu negara itu datang hadir. Jadi ada storytellingnya ya? Ada storytellingnya. Kalau yang storytelling yang dari pihak lu sendiri sebagai desainer apa nih? Ya kekayaan budaya Indonesia, storytellingnya itu dari budaya Indonesia. Terus bukan hanya itu aja, tapi materialnya tuh sebagian besar kita pakai material yang ada di Indonesia gitu. Jadi sourcesnya kayak kayu, ya pasti kayu kan. Terus material sebagian marmer. Terus walaupun marmer Indonesia masih muda ya, jadi kita harus kombinasi sama marmer luar. Terus kalau nggak maintenance-nya kan jadi repot. Terus yang ketiga kita bermainan lighting ya, jadi bagaimana bisa tempat itu lebih punya nuansa yang lebih dramatis gitu, lebih indah dengan mengutamakan fokusnya itu adalah ke materialnya itu sendiri. Jadi Pak Presiden siapapun yang ada di situ bisa bilang ini adalah Indonesia. Apa yang kamu lihat di sini itu adalah 38 provinsi. Ya pasti kita bikinnya nggak terlalu kriwel ya, tapi kita bikin tetap nuansanya modern tropical gitu. Jadi klasik modern tropical. Klasik tropical modern. Ya, jadi bisa dijabarin nggak? Jadi kayak lebih eklektik ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kita kan nggak bisa melihat Indonesia tuh dulu dan kekinian dan kini itu kan harus menjadi satu. Apa yang lalu menjadi pelajaran ke kita, tapi yang akan datang itu adalah future kita. Gue pikir gitu. Dan lu bisa melihat desainnya satu aja gitu ya, artinya seperti apa dan apakah itu diambil dari yang dari mananya gitu. Kan lu pernah bilang flora atau geometrik. Dan itu lebih banyak di apakah yang ininya gitu. Kita sih kalau misalnya nuansa nuansa budaya Indonesia pasti gabungan antara geometrik dan flora. Ya pastinya kan kita nggak mungkin. Dan yang paling penting yang punya makna. Makanya research itu penting banget buat kita. Gitu loh. Jadi makna misalnya kita taruh pintu di pintu utama yang menandakan welcome. Terus menandakan bahwa adanya kedamaian. Jadi semua ternyata budaya kita itu masing-masing punya makna yang luar biasa. Nah itu yang kita akan masukkan dalam storytelling itu. Lu tadi nyebut research, berapa lama lu melakukan untuk research ke 38 provinsi itu? Setahun lebih ya udah. Setahun lebih? Iya. Kebetulan kan kita timnya PUPR, jadi kita timnya PUPR tuh kita bikin basic design udah sampai 1,5 tahun. Jadi mungkin orang banyak yang nggak paham ya, kok disangkain mendadak, padahal kita researchnya udah 1,5 tahun hanya untuk interior. Gitu karena interior sangat berperan kan. Gitu. Kalau dari semua 38 itu ada nggak yang dominan gitu? Satu atau 2, 3, 4 yang berdominan? Enggak, kita bikinnya sebenarnya sama netral, kalau nggak kan jadi bahaya. Timpang ya? Timpang. Walaupun pertama kita juga bikin Kalimantannya yang lebih pertama yang kita utamakan itu adalah Kalimantan. Karena Kalimantan kan banyak orang yang terutama anak muda taunya kan Jawa, taunya Bali gitu. Mereka nggak tahu tuh yang storytellingnya dari budaya-budaya Kalimantan gitu. Jadi kita
utamakan di situ. Nah contohnya juga kita juga bikin research juga yang main-main. Jadi kita ketemu sama orangnya, pakar-pakar yang mengerti tentang budaya. Ya contohnya kayak, oh ukiran ini nggak boleh taruh di kamar mandi. Oh ukiran ini nggak boleh taruh di tempat ruang services. Ini gitu. Nah itu pakem-pakemnya itu penting banget buat kita gitu. Supaya kita meletakkannya nggak salah. Kan kasihan kalau misalnya siapapun presiden yang akan di situ, storytellingnya kita berikan yang nggak sesuai dengan makna dan gedung itu sendiri. Karena ini kan baru pertama kali Indonesia bikin istana, ya. Istana semua yang ada di Indonesia ini desainernya adalah orang asing, gitu. Jadi kita inilah sebenarnya cikal bakal bahwa kita ini sekarang profesi apapun dihargai oleh bangsa kita sendiri. Jadi Indonesia sekarang bisalah orang dari luar melihat bahwa kita mempunyai kemampuan yang lebih daripada yang lain dengan segala macam budaya yang kita punya. Nah ini yang kadang-kadang dulu-dulu kan kalau kita liburan anak-anak sekolah kan selalu bilang mau liburan kemana? Maunya ke luar negeri. Tapi dengan adanya pandemi ini anak-anak lebih eksploitasi itu di dalam negeri. Nah itu tuh salah satu yang positif dari pandemik tuh. Jadi pandemik itu juga mendatangkan kebaikan buat bangsa kita sih. Jadi dengan caranya Tuhan memberikan kita makna yang lebih baik untuk hidup. Nah itu di pandemi ini. Itu sih. Dan itu yang kemudian membuat lo dalam 2 tahun terakhir setelah ini itu mengeksplor the whole city. Nah kalau misalnya di gua katakan apakah kan ada juga kontribusi asing, pengaruh asing gitu loh yang tercermin atau memang ini lokal? Kalau kita sih lihat masuk asing pasti ada dari material karena kan kita material di interior tuh terutama yang interior itu masih ingredients dari materialnya itu kita lihat 60% dari itu adalah masih dari luar gitu. Tapi kalau kita lihat makna dari asingnya itu nggak ada sama sekali. Kecuali misalnya kita pakai sink yang atau apa itu yang made in luar, tapi maknanya dari asing itu nggak ada. Jadi kita nggak menceritakan di sini bahwa kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, nggak gitu. Jadi ini Indonesia gitu. Identitas. Kita nggak bicara zaman dulu perang bagaimana kita berjuang, nggak. Jadi ke Indonesia gitu ya. Indonesia. Jadi benar-benar Nusantara Indonesia, makanya saya sebutnya. Dan itu menarik gitu, artinya bahwa ketika 38 lu harus membagi space yang sama dengan 38 itu bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Makanya kita untuk research ini bukan hanya kita pergi ke daerah-daerah itu masing-masing, ketemu sama pakar-pakar budaya, tapi kita juga buku-buku itu kita beli semua. Nah sayangnya buku-buku itu yang nulis orang asing. Nah itu yang kita sayangkan sebenarnya. Jadi kita belajar malah dapatnya dari orang asing. Antropolog kita memang banyak kan. Itu sih sebenarnya. Yang lain-lain sih enggak sih. Nah kalau material tadi lu menyebutkan dari ini proses mungkin di dalam ya. Artinya apakah proses itu akan lu kirimkan dilakukan di sana atau di sini gitu loh. Karena lihat workshop itu kan hampir semua di Jawa kan. Kemungkinan nggak mungkin lu bisa mengerjain sana kecuali installment. Sebenarnya proses kita banyaknya emang Pulau Jawa, suka apa nggak suka. Kita bicara soal green, kita bicara soal karbo, low emission. Kita emang we have a problem because we are archipelago kan. Betul. Setelah 2000 km itu kan udah nggak green lagi. Nah ini kita menyiasati bagaimana caranya kita pakai green, yaitu pakai Indonesianya aja. Jadi kita tetap pakai kayu-kayu macam-macam, dari Irian, kayak kita pakai merbau, terus kita ada pakai kayu dari Sulawesi, kita pakai ini. Jadi storytellingnya itu menceritakan bukan hanya kita menggunakan dari budayanya, tapi materialnya pun kita sesuaikan. Gitu. Jadi kita sesuaikan gitu. Karena kesulitannya adalah banyak desainer kita yang tidak tahu karakter dari material itu. Justru itu. Ini menarik banget nih. Ini salah satu yang kita rasakan waktu kita melakukan G20. Ya, jadi seorang pakar yang yang sudah cap dirinya bahwa pengerti tentang material ternyata tidak. Gitu. Jadi di sini saya sangat menyayangkan gitu. Material itu penting banget dikasih ditahu, terutama kayu.
sifat kayu itu beda-beda. Iya, Contohnya kayu mau diduku pakai kayu apa, kayu yang mau di di wash itu pakainya apa. Kita nggak bisa sembarangan pakai kayu yang yang kita lihat itu kayu ceritanya indah, tapi bagaimana processingnya gitu. Nah itu kan kita sebagai desainer harus tahu. Nah itu yang saya sayangkan sih sebenarnya. Nah ini G20 benar-benar udah salah satu contoh yang saya lihat pakai mata kepala sendiri bahwa banyak teman-teman kita yang tidak paham tentang material. Nah, kesalahan itu bisa saja berulang di IKN. Bisa, nah makanya kebetulan di PUPR kita bersama-sama dengan kebetulan ada Pak Nyoman ya. Pak Nyoman Warta itu hanya bikin selongsongannya Garudanya aja. Nah itu dan timnya mereka kan Pak Nyoman kan memang timnya dari zaman dahulu udah punya orang struktur, orang arsitek dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa pandang sebelah mata. Dan karena beliau mungkin orang Bali yang selalu hidup dengan balance, sehingga dia mempelajari semua sifat-sifat dari kayu dan lain-lain. Itu tuh pelajaran yang buat saya yang luar biasa sih, bisa bergabung menjadi tim basic design dengan Pak Nyoman Warta itu. Nah ini yang kita lihat bahwa ini bisa kejadian. Nah itu saya dengan tim kemarin dengan PUPR di Bandung kita juga menyampaikan sama-sama bahwa basic design ini nggak boleh ditinggal. Jadi siapapun yang menang nanti jadi desainernya itu harus duduk bareng sama kita untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita bareng-bareng ini semua sama-sama itu tetap terimplementasi di istana kita yang baru. Artinya sekarang ada urgensi penyesuaian ya antara desain dengan material. Betul. Karena bisa saja kemudian material itu marbau nggak bisa diukir. Iya betul, karena keras. Terus kemudian marbau itu kalau mau finish, ya kan. Terus kemudian kayu ulin itu juga punya masalah sendiri gitu kan. Kemudian mungkin kita finish juga. Nah, artinya ketika ada penyesuaian di lapangan itu berapa persen dan berapa banyak yang harus dari mulai desain ya, kemudian sebelum penyesuaian itu berapa banyak gitu? Terus penyesuaiannya sih sampai 80% ya, cukup lumayan penyesuaiannya. Jadi kita nggak bisa main-main sebelum itu, makanya kita berharap material board waktu itu Pak Nyoman Warta juga menyarankan kepada PUPR untuk material board itu melekat, gitu supaya jangan sampai kita salah. Jadi kita ngedesain, tapi nanti begitu diimplementasikan misalnya siapa pemenang kontraktornya tiba-tiba berubah. Nah kayunya jenis kayu karena itu bahaya sekali gitu. Nah sementara kita mesti ngelihat bahwa desain ini sangat melekat dengan raw material. Iya betul. Itu penting banget sih. Tapi bisa saja karena gini, selama ini kan kita nggak tahu pengaruh AC ya. Misalnya pas pakai AC, kemudian kita nggak tahu seberapa, kan kita belum punya patokan. Jadi gini, kita belum punya patokan MC-nya berapa. Betul. Dan ketika kita pasang, ada crack. Iya betul. Dan crack itu kan biasanya nggak langsung. Iya. Itu tuh apa yang akan dilakukan? Nah kebetulan di dalam tim PUPR ini ada ahlinya dari kayu itu sendiri sih. Sebenarnya itu bagusnya di tim basic design ini bahwa semua ahli-ahli ada di situ. Nah kita juga lihat kan di Kalimantan ini kan ekstrim. Kalau panas-panasnya setengah mati, tiba-tiba matahari ini terasa ada 10 gitu. Tapi kalau dinginnya luar biasa. Jadi ini yang kita siasati dari awal, kayu apa sih yang cocok buat di dalam gedung itu sendiri. Gitu. Dan punya makna juga gitu. Jadi supaya memberikan energy balance itu penting banget. Karena kayu mempunyai sifat dan punya, kalau kita bilang dia punya nyawa punya soul gitu. Nah itu kita harus perhatikan benar-benar. Di sini kita banyak belajar sih bagaimana kita menyatu padukan semua material yang ada di Indonesia ini untuk menjadi sesuatu yang lebih indah di istana yang kita ciptakan nanti. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi intinya di situ artinya artnya dan functionnya itu sudah mulai di ini kan dari sejak awal. Nah persoalannya adalah ketika
selesai, mungkin kemudian nggak ada masalah nih. Ya. Tapi begitu 2-3 tahun ada yang mengembang, kayu ini hidup. Iya, betul. Karena ada soalnya. Menyusut. Mengembang, menyusut, dan bisa dengan kondisi. Yang paling penting maintenance-nya sih. Dari maintenance itu kita bisa lihat dari awal bahwa penyusutan dan ini harus di-maintain. Kita udah sampaikan dari awal bahwa ini istana punya kita loh, punya kita, bangsa kita. Sesuatu hal yang menjadi a frame dari negara kita sendiri gitu. Bagaimana orang bisa menghargai, terutama bangsa kita lah. Bangsa kita ini kan sulit untuk menghargai sesuatu. Iya, betul. Gitu. Nah, yang paling penting justru di sini kita harus bangga sebagai rakyat bangsa Indonesia mempunyai istana yang didesain oleh orang Indonesia dan semua material dari Indonesia dan mempunyai makna budaya Indonesia. Makanya kita sebut Nusantara. Ya. Nah, kita juga menyampaikan juga kepada tim gitu loh bahwa marble kita kan marble muda. Ya. Jadi kita nggak mungkin lah satu gunung kita potong, siapa yang mau potong, itu nomor satu. Terus kedua adalah bagaimana maintenance-nya. Nah, itu akan sulit sekali. Akhirnya kita mengkombinasikan antara marmer yang impor dengan marmer kita. Antara marmer yang muda dengan yang lebih tua ya. Biarin orang lain yang gunungnya dipotong, jangan gunung kita yang dipotong. Nanti abrasi dan lain-lain, erosi yang negara kita jadi repot. Sebenarnya ya kita nggak usah rusak bumi kita. Kalau menurut saya ya. Tapi itu disetujui ya artinya kayak ya, karena kan kita mesti lihat bahan-bahan apa yang bisa timeless ya. Kita lihat itu. Bukan karena kan kalau kita bicara TKDN nggak selalu harus semua harus Indonesia. Tapi produk itu kalau memang di Indonesia nggak ada, kita bisa pakai dari luar. Tapi persentasenya yang yang penting itu 40% dari seluruh total dari bangunan itu sendiri. 40% ya total. Yang untuk yang impor ya. Kembali ke kayu, lebih banyak digunakan kayu solid atau kayu engineering wood seperti kayak engineering wood itu kayak plywood, kayak berkor. Kita dua-duanya pakai, malah sampai veneer pun kita pakai. Gitu ya. Karena kita tidak mau merusak alam semuanya. Jadi veneer itu udah saya udah hubungin pakarnya veneer di Indonesia, tahu siapa itu Bapak. Saya udah dapat sampelnya semua dan itu yang kita masukkan ke dalam sana. Jadi memang plywood itu adalah kayu Indonesia juga kan. Iya, betul. Tapi kita ngambil kualitas yang premium. Terus kita pakai veneer. Jadi supaya orang tahu kayu yang orang jarang lihat itu bisa tahu ini kayu Indonesia toh. Ini misalnya kayu-kayu yang kita lihat mahal sekali, nah kita bisa lihat gitu. Jadi veneer itu kita juga masukkan ke dalam. Jenis kayu apa sih misalnya yang digunakan untuk veneer? Veneer itu kan biasa untuk penampilan ya, artinya kayak mungkin kayak kayu yang terkenal yang hitam dan kuning gitu. Kayak rosewood. Kayak rosewood gitu. Kalau rosewood kan meranti. Kalau rosewood meranti. Kalau yang kayu yang itu kan ebony itu ebony, kan. Ebony itu kan yang paling mahal. Nah, itu kita juga pakai. Karena kenapa? Ebony kan berkelas gitu. Nah, itu yang kita tunjukkan bahwa ebony sebenarnya dasarnya dari Indonesia dulunya gitu. Nah, itu yang kita tampilkan sebenarnya. Artinya the whole kalau bisa memang ini. Iya. Tapi persoalannya adalah hardware itu juga jadi sulit gitu loh. Hardware itu kan kita nyaris tidak punya yang kelas atas gitu. Masih dikuasai oleh Jerman dengan Avril etc. Iya. Suka apa nggak suka emang harus begitu. Kita nggak bisa. Jadi kayak pasalnya fitting ya, pertama fitting tuh. Kita kalau nggak pakai UK, pakainya Jerman. Kan emang kita nggak tahu ya kenapa di Indonesia ini fitting itu nggak ada pabriknya. Iya kan, fitting itu padahal kalau kita lihat dari kualitas orang untuk punya rumah itu kan luar biasa. Jadi menggunakan furniture pasti kan luar biasa banyaknya. Tapi fitting itu sampai sekarang nggak, cuma fitting kecil-kecil lah, yang maksudnya kualitasnya tidak prima gitu. Nah itu ada. Fitting bengkelan. Iya, fitting bengkelan itu sih sebenarnya
yang apa namanya kita sayangkan. TKDN itu harus 40% dari seluruh proyek minimum ya. Minimum 40% TKDN komponen lokalnya ya. Oke. Nah artinya masih ada 60% yang kita bisa impor, yang kita bisa ini kan. Bisa kita combine lah. Nah, tapi kita di sini semaksimal mungkin kita pakai apa namanya barang-barang Indonesia karena itu pesan dari Pak Presiden bahwa kita harus melakukan itu semua demi kehidupan bangsa sendiri. Iya, oke. Ini yang menarik. Nah, kalau gue bisa, selain desain itu, selain dengan IKN, kesibukan lo dengan IKN, apalagi nih yang tahun ini sangat mendominasi? Kita sih kemarin bikin apa namanya tuh beautifikasi dari airport internasional Bali ya. Terus kita juga bikin beautifikasi renovasi kalau GAT itu untuk private jet di Bali. Nah ini kaitannya dengan G20. Yeah. Yang menariknya adalah kita udah tahu G20 itu 4 tahun setiap 5 tahun sorry. Tapi kita biasa kan orang Indonesia mepet-mepet. Nah ini yang sangat menarik gitu. Jadi bagaimana kita akhirnya bisa sukses, itu suatu prestasi yang luar biasa buat bangsa kita ya. Bukan masalah kita yang mendesain, tapi secara keseluruhan kita di G20 ini punya prestasi yang luar biasa di mata dunia. Jadi ini salah satu challenging sih sebenarnya kita ketika membuat apa namanya proyek-proyek ini dan diapresiasi oleh orang-orang dari luar. Nah ini yang penting sih kita garis bawahi gitu. Nah bisa jelasin nggak beautifikasi itu kan katanya kemudian mengubah airport menjadi galeri. Iya. Sebetulnya beautifikasi itu tujuannya apa sih sebetulnya untuk kebetulan kan airport kita udah cukup lama ya karena kita terakhir tahun 2013 ketika ada APEC ya. Jadi memang kebutuhan renovasi dari tahun 2013 sampai ke tahun 2022 ada kebutuhan yang apa namanya cukup signifikan gitu. Jadi kita hanya merubah beautifikasi di area internasional kedatangan. Cuman itu aja sih sebenarnya. Ya jadi bukan di tempat-tempat lain. Jadi tempat itu. Apa yang ditampilkan di situ gitu? Kita tuh sebenarnya kerja bukan hanya kita aja, tapi kita punya tim. Jadi kita kolaborasi dengan beberapa tim apa namanya desainer. Kita juga beberapa tim apa namanya orang yang mengerti tentang artwork. Nah kita dikurasi juga artworknya dan apa namanya tuh dikurasi juga dan kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang menunjukkan bahwa budaya Indonesia. Jadi kita di tempat kedatangan itu kita bisa melihat artwork yang ada di sana. Tapi mungkin dominannya unsur Balinya ya? Unsur Balinya. Berapa persen unsur Bali? Karena di Bali itu ada peraturan pemerintah daerah bahwa apa namanya diharuskan semua proyek yang ada di Bali itu bernuansa budaya Bali. Jadi di situ kita membuat budaya Bali, tapi dengan adanya perpaduan antara budaya yang klasik dengan budaya modern, supaya lebih bisa diterima dengan anak-anak milenial zaman sekarang. Gitu. Dan itu berhasil sih. Gitu walaupun apa namanya kita agak amazed gitu ya. Di situ kita taruh ada barong yang zaman dulu. Semua orang mau ternyata di situ bukan yang modern. Jadi itu suatu pelajaran buat kita juga ya. Jadi budaya yang justru yang budaya yang mereka kenal itu menjadi suatu magnet buat mereka, bahwa mereka menunjukkan bahwa we are here in Bali. Gitu. Jadi ciri khasnya identitas, jadi identitas Balinya yang sangat apa namanya kalau orang kita bilang tuh klasik itu justru yang dilihat orang. Gitu loh. Sehingga kita saya perhatiin kan, saya kan selalu membuat survei. Jadi saya berdiri duduk di situ berjam-jam, berhari-hari, saya lihat nggak ada orang yang motret nih. Walaupun kita udah ada storytellingnya juga kita taruh situ, tetap orang lewat. Tetap kebudayaan. Jadi sini kita belajar juga, saya belajar bahwa di G20 kita harus bikin dari yang klasik. Karena disitulah orang merasa bahwa perjalanan budaya Indonesia itu luar biasa. Gitu. Jadi kita jangan selalu mikir bahwa milenial itu
Tidak mengenal. Tidak mengenal. Justru mereka jangan salah, kayak lagu kan. Kayak lagu sekarang kan gitu juga. Iya. Yang mereka lihat kan lagu-lagu lama. Betul. Krisya masih, lagu Krisya masih ada, Betul. lagu-lagu Faris Frank RM ya. Sinatra masih didengerin anak-anak muda sekarang. Betul. Barang-barang vintage Iya, lagi betul, booming betul, sekarang. betul. Gitu. Jadi kita jangan salah dengan anak-anak vintage ini, dengan anak-anak Anak milenial. milenial ini. Semua yang bernuansa vintage Kembali lagi. kembali lagi. Contohnya kalau motor Vespa, Iya. kita bisa lihat bagaimana Vespa waktu di Bali luar biasa. Hmm. Di situ udah nggak ada barrier lagi antara Vespa yang 1 miliar sama Vespa yang harganya cuma 13 juta. Gitu. Dan saya lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, itu luar biasa Vespa. Nah ini kayak hal-hal seperti ini kita bisa lihat, dan semua dunia sekarang kan desain-desainnya balik lagi ke vintage. Ke vintage. Oke. Gitu. Jadi di sini perjalanan dari sebuah desain itu bisa terasa sekali kita rasakan beberapa tahun ini, terutama setelah pandemi. Oh iya, iya, iya. Ya kan kita bisa lihat gitu, Iya, betul. kayak gini, ya kayak gitu gitulah. Jadi G20 sebenarnya adalah tanpa sadar research-nya kita, tanpa sadar Dalam masalah. research-nya kita. Jadi Seberapa penting sih sebuah research untuk sebuah desain? penting banget, penting banget. Oke, dalam arti? Karena kalau enggak kita ya tadi kayak kita sampaikan, kita harus ngerti tentang sifat dari kayu itu sendiri. Oke. Kedua, gimana kita tahu storytellingnya. Ya. Nanti kita bisa bikin desain akhirnya semuanya terlalu pengen ngobrol, rame. Gitu. Nah ini kita nggak bisa ngelakuin itu. Terus ketiga, riset kita sendiri kan di sekolahan dulu nggak terlalu ngerti tentang budaya kita Indonesia. Nah research itu yang kita sekarang gali. Oke. Ya, bagaimana terjadinya sebuah budaya itu di Indonesia seperti apa. Nah kita ambil gitu. Nah ini penting gitu. Ya. Nah ini kadang-kadang dilupain. Kalau kita di luar negeri, research sudah 5 tahun. Mau bikin airport, research 3 tahun. Kalau Indonesia bisa nggak bikin airport? Hari Makanya ini kita selalu selesai. trial and error gitu loh. 2 tahun harus selesai gitu. Nah ini yang kita menyayangkan hal itu terjadi. Saya berharap kedepannya kita diajarin menghargai arti sebuah riset. Kalau di luar negeri riset itu mahal banget. Mahal ya, banget, gitu loh. Kita anak-anak sekarang coba contohnya kayak Prambanan atau kita bicara Borobudur lah. Karena nggak ada riset, akhirnya pagarnya pakai pagar besi. Iya. Padahal zaman itu belum ada besi. Iya betul. Gitu loh. Nah itu hal-hal itu tuh bagian dari riset. Iya. Jadi desain nggak hanya kita bilang Borobudur butuh supaya kita lindungin, kita pakai Besi. pakai apa namanya pagar. Pagar besi. Nah, kan harusnya pagarnya pakai tanaman atau apa, sehingga antara si Borobudur dengan keadaan sekelilingnya itu menyatu. Iya. Nah ini yang kita butuh research gitu. Nah saya berharap dengan anak-anak muda banyak bekerja di pemerintahan, banyak bekerja di BUMN, mereka juga harus mengadakan research. Iya. Gak bisa ngeliat Pinterest terus, wah bagusnya kayak gini. Enggak, setiap tempat itu punya nyawa. Betul. Setiap tempat itu mempunyai budaya yang berbeda. Setiap tempat punya perilaku yang berbeda. Behavior ya. Behavior. Karena kalau kita lihat ya sekarang, saya mau bikin sesuatu di Medan, sama saya mau bikin sesuatu di Bali, itu kan udah sama beda. Beda. Kita nggak bisa bawa Bali pergi ke Medan atau Medan bawa ke Bali gitu. Karena behavior itu penting banget sih. Ini pertanyaan terakhir. Kalau dengan cross cultural marketing gitu. Cross cultural marketing. Artinya tepat nggak untuk saat ini dengan yang tadi yang dikatakan? Sangat penting. Buat tepat lagi tapi penting. Nah ini yang saya berharap dengan adanya banyaknya sekolah desain sekarang interior yang sudah ada di Indonesia, yang tadinya cuma 2 pada zaman kita, yaitu cuma ITB dan Trisakti. Sekarang kita udah punya 34 sekolah interior. Di mana? juga punya. Tapi ada lagi tapinya. 90% adanya di Pulau Jawa. Iya. 90% adanya di Pulau Jawa. Artinya ya tetap saja yang domin kan kulturalnya Jawa kan. Iya, makanya itu yang tadi kita sebutkan tadi, bahwa pentingnya pembelajaran seperti tadi kita bicarakan gitu. Mengeksploitasi. Walaupun itu 90% sekolahnya di Jawa. Oke. Kalau saya pergi ke sekolah di Jawa, mereka nggak tahu keadaan di Jawa juga, saya agak amazed tuh. Oke. Bagaimana sekolahan anak-anak mahasiswa harusnya dibawa. Anak-anak sekarang kan visual.
Oh iya, iya, Ya, iya. jadi dibawa aja ke tempatnya. Hmm. Menjadi misalnya study tour, Hmm. diceritakan dan mereka harus menceritakan apa yang mereka lihat. Jadi mereka harus belajar dari awal seperti itu. Mereka kan sekarang bukannya Pinterest, makanya kan kita lihat dari Sabang sampai Merauke, bisanya kita tutup, jangan sebutin namanya, sama semua. Iya. Itu salah satu contoh bahwa kita nggak belajar tentang hal-hal kita seperti tadi. Oke.